Baik, teman-teman yang saya hormati, pada siang hari ini, sore hari ini kita akan diskusi tentang definisi agama, gitu ya. Definisi agama secara umum. Jadi kalau kita bicara agama, terlepas dari benar dan salah, maka para ahli mengatakan agama itu sesuatu atau sistem kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menyebut agama, terlepas dari benar yang salah, agama itu pasti bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Sehingga tidak mungkin ada agama yang kemudian Anda agamanya apa? Lalu dia menyebut agama. Apa yang Anda percayai? Enggak ada. Apa yang Anda yakini? Enggak ada. Itu bukan agama. Agama itu pasti bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada sesuatu yang dia yakini, ya, yang kemudian dikenal dengan Tuhan itu bisa mempengaruhi terhadap kehidupan. Ya. Jadi dia meyakini bahwa apa yang disebut, yang didefinisikan sebagai Tuhan itu mempengaruhi terhadap kehidupannya. Ya. Nah, para ahli mengatakan bahwa agama ini menjadi penting karena dia menjadi sumber sumber moral, ya, menjadi petunjuk kebenaran, menjadi sumber informasi hal-hal yang bersifat metafisika dan bimbingan rohani bagi manusia. Nah, sehingga ketika ada sebuah kepercayaan tadi, ya, ada keyakinan, ada kepercayaan, maka dengan kepercayaan itulah dia berharap apa yang menjadi perjalanan hidupnya ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan kesuksesan, dan angan-angan lain yang memang menjadi harapan hidup bagi umat manusia. Nah, untuk yang pertama ini, kalau dalam Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan arkanul iman. Ya. Kita mengenal dengan apa yang disebut sebagai arkanul iman. Apa arkanul iman itu? Arkanul iman itu apa yang kita pelajari sejak kecil yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. 6, Pak. 6. Kok iso 5 ya? 6, Pak. 5 tadi siapa? Ngawur 5 malah. Wisnu, Pak, Wisnu. Rizky, Pak. Rizky, Pak. Aku Iman ada 6, Pak. 6, Pak. Salah, jangan saling menuduh. Jangan ngarepin aku. Oke, coba Reta, yang saya sebut ya, yang saya sebut namanya, tolong sebutkan 6 itu apa? Rukun iman ya, Pak? Nah iya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Ya. Iya, iman kepada Nabi.
iman kepada qadar dan qadar Allah. Ya. Dan iman kepada akhir zaman atau hari kiamat. Iya kan, Masih Pak? kurang itu. Pada Macam Rasul, 5 itu. pada kitab Al-Quran. Baik. Belajar sama Jadi kalau kita bicara tentang rukun iman, adik-adik, yang pertama itu aman tu billah. Ya, kita iman kepada Allah. Jadi sistem kepercayaan yang ada di dalam Islam itu disebut rukun iman. Ya. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini menjadi kunci ya. Kenapa? Karena semua rasul, semua nabi itu diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah sebagai Tuhan. Ya. Allah sebagai Tuhan. Sehingga mengimani Allah itu hanya yang mengimani apa ya? Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur alam semesta. Kita mengimani Allah sebagai ilah, sebagai zat yang wajib disembah. Makanya di dalam surat Surat An-Nas itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada Rabb, maknanya pengatur, di situ ada malikin nas, penguasa manusia, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi artinya pada saat kita mengimani Allah sebagai Tuhan, ya, itu kita mengimani Allah sebagai Rabb, ya, pengatur alam semesta, pencipta alam semesta, pengendali alam semesta. Kemudian kita juga mengimani Allah sebagai Malik, penguasa. Kita juga mengimani Allah sebagai ilah. Ilah itu zat yang disembah. Ya. Apalagi kebenaran Allah sebagai Tuhan, ya, kebenaran Allah sebagai Tuhan itu ada adik, namanya kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak mungkin bisa ditolak oleh orang yang menggunakan akal sehat. Nanti kita coba kita buktikan. Ya. Jadi kebenaran Allah sebagai Tuhan itu seperti 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu berapa? 2, Pak. 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya kebenaran absolut. Kebenaran mutlak. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantahnya. Ya, anak SMP, SMA, anak kuliah, dosen, semua sepakat 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu namanya kebenaran absolut, mutlak. Tidak ada orang yang bisa membantahnya. Nah, kebenaran Allah sebagai Tuhan itu juga kebenaran mutlak. Sehingga kalau ada orang yang meyakini, mengimani adanya Tuhan selain Allah, itu pasti salah, pasti salah. Ini bukan karena kita sebagai seorang muslim, tapi nanti secara akal itu salah. Contoh coba sekarang. Dulu ada seorang nabi, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bertugas kepada seorang raja saat itu. Kolek, Pak. Patah-patah, Pak. Maaf Pak, patah-patah. Permisi, Pak. Pak, HP kentang. Pak Edi hilang. Pak Edi hilang. Tes. Mati lampu Halo, kah? halo. Halo. Mati lampu. Tes. Tidak. Mati lampu. Pak Edi mana? Posisi mati lampu siapa nih? Mari ikutin bapaknya. Minus ini tuh. Pulang. Posisi mati lampu siapa lagi? Anjing. Info fungsi. Apa yang fungsi? Yang pakai AC siapa?
Anjir. Itu yang disembah, yang diyakini sebagai Tuhan adalah patung. Ya. Nah, Nabi Ibrahim mengajak kepada Raja Namrud dan rakyatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya suatu hari Nabi Ibrahim nekat masuk kepada ruangan atau tempat di mana mereka sering beribadah. Disitulah tempat patung-patungnya itu. Sehingga kemudian apa? Patung-patung itu semua dirobohkan, dihancurkan, disisakan satu patung. Ya, disisakan satu patung. Begitu besoknya diketahui patung-patung tempat ibadah itu hancur, maka Nabi Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya tuh patung yang paling gede itu, karena kapaknya itu masih di pundak dia. Apa kata mereka? Enggak mungkin patung itu terbuat dari batu kok bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Maka kata Nabi Ibrahim, oh, Anda sendiri meyakini bahwa patung itu enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Tapi kenapa Anda sembah? Ya, kenapa Anda yakini patung-patung ini sebagai Tuhan? Padahal dia enggak punya kekuatan. Nah, dari situlah maka Raja Namrud dan rakyatnya itu marah kepada Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu ditangkap. Ya, kemudian singkat cerita itu kan dibakar. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, qala ata'budu nama tanhitun. Ya. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Jadi patung-patung itu yang membuatkan hanya mereka. Ya. Jadi patung itu yang membuat ya mereka sendiri. Tapi kenapa kemudian patung itu kok disembah? Maka kata Nabi Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang kamu bisa berbuat. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan yang kamu perbuat itu. Nah, karena mereka memang marah, nggak mau, apa kemudian yang terjadi? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu ya, Raja Namrud perintah kepada murid-muridnya atau anak buahnya untuk membuat api unggun, perapian. Ya. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Jadi gara-gara Nabi Ibrahim menghancurkan patung, lalu berdebat dengan Raja Namrud, mereka tidak bisa menjawab. Patung itu batu, benda mati, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kenapa kamu sembah? Dendam banget ya. Ini mereka berdua salah capek. Dan ada yang ngobrol nih, siapa ini? Niat kuliah lagi, siapa ini? Pep, kamu yang ngobrol, Pep? Tak catat loh, kok. Enggak, Pak. Siapa? Di laptopku yang muncul kelihatan ngomong dari HP-mu ya. Tolong ya, yang lain ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam perapian, tapi atas izin Allah ternyata juga tidak terbakar. Ya. Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar. Oke, itu kasus Nabi Ibrahim, ya, berhadapan dengan Namrud yang mengakui atau meyakini Tuhan mereka adalah patung-patung mereka. Demikian juga pada masa Nabi Musa. Ya. Pada masa Nabi Musa ini, adik-adik masih ingat, Nabi Musa itu berhadapan dengan siapa? Fir'aun, Pak. Dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, Pak. Fir'aun itu saking kuasanya, sampai dia mendeklarkan, menstatuskan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Fir'aun berpidato di depan para rakyatnya di Mesir, mengatakan,
ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian. Ya, saya ini adalah Tuhan kalian. Dan itu selalu disampaikan kepada rakyat Mesir itu. Saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan. Ya, dia mencontohkan apa? Mencontohkan kalau ada orang tidak mau mengimaninya, dibunuh. Nah itu saya bisa mematikan. Kalau ada orang tidak dibunuh, nah itu saya bisa menghidupkan. Bahasa Fir'aun begitu. Maka kemudian Nabi Musa, meskipun beliau ini kecil di kerajaan, Nabi Musa ini kan menjadi anak angkatnya Fir'aun. Karena memang pada saat kelahiran Nabi Musa, itu ada kebijakan politik Fir'aun, setiap ada anak yang lahir laki-laki, maka harus dibunuh. Ya. Nah, saat itu Musa lahir, ibunya mendapatkan ilham dari Allah untuk menghanyutkan bayi Musa ini. Dihanyutkanlah ke Sungai Nil, ya. Sungai terpanjang di Afrika yang juga mengaliri di Mesir namanya Sungai Nil. Makanya kalau kita ke kebun binatang itu ada adik, itu kan ada binatang besar yang senangannya hidup di air. Di sini disebut kuda Nil. Nah, kuda Nil itu aslinya dari Sungai Nil sana. Makanya di Sungai Nil itu ada kuda Nil, ada lele Nil, ada belut Nil, dan yang lain. Nah, itu dihanyutkan di Sungai Nil, maka kemudian ditemu oleh sang permaisuri. Lalu dirawat di kerajaan. Ketika dibawa ke depan raja, itu Musa bayi itu juga nyaris dibunuh. Tapi kata permaisuri, ya, wahai raja, wahai ayahanda, Fir'aun itu suaminya, jangan kamu bunuh bayi ini. Nanti kita rawat di kerajaan, agar dia nanti ketika besar bisa membantu kita. Jadi singkat cerita, Musa itu sebelum jadi nabi hidupnya di kerajaan bersama dengan Fir'aun, menjadi anak angkatnya lah ya, dalam tanda kutip itu. Tapi begitu sudah dewasa, lalu diangkat sebagai seorang rasul, seorang nabi, tugasnya adalah memperkenalkan Allah. Ini sistem kepercayaan pada Tuhan ini, ya, kepada Fir'aun. Karena Fir'aun mendeklarkan dirinya, menstatuskan dirinya sebagai Tuhannya orang Mesir. Apa kata Musa kepada Fir'aun? Fir'aun, kalau kamu itu mengaku Tuhan, ya, yang punya kuasa, ya, Tuhan itu kan harus punya prestasi. Kalau kamu mengaku Tuhan, lalu ayah ibumu, nenek moyangmu Tuhannya siapa? Pertanyaan itu disampaikan Musa kepada Fir'aun. Fir'aun nggak bisa jawab itu. Kalau kamu mengaku Tuhan, lalu orang tuamu, nenek moyangmu, leluhurmu, Tuhanmu siapa? Wah, akhirnya karena nggak bisa jawab, maka yang ada apa? Fir'aun itu marah. Maka kemudian dalam perjalanan berikutnya, diputuskanlah oleh Fir'aun, Musa harus ditangkap. Ya, karena membawa ajaran baru, memperkenalkan adanya Tuhan bernama Allah, padahal Tuhannya rakyat Mesir adalah saya. Karena ajaran Musa ini bisa merongrong kepada kekuasaannya Fir'aun. Nah, akhirnya kan dikejar itu. Dikejar dengan bala tentaranya sampai kepada Laut Merah. Jadi kalau lanjut berarti masuk laut, ya, Musa dengan murid-muridnya. Kalau tidak, di belakangnya ada Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Maka dalam keadaan terpepet seperti itu, Allah kemudian berfirman kepada Musa, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu. Ya, pukulkanlah tongkatmu. Sehingga tongkat itu dipukulkan ke Laut Merah, terbelahlah Laut Merah itu. Sehingga kemudian Musa dengan murid-muridnya masuk ke laut yang sudah kering itu, lari sampai di ujung. Begitu sampai di ujung, Allah perintah lagi, pukulkan tongkatmu itu. Akhirnya kemudian menyatulah Laut Merah. Laut Merah itu kalau dalam bahasa Arab disebut Bahrul Ahmar. Bahrun itu laut, Ahmar itu merah. Itu laut yang memisah antara lain, ya, yang memisah antara Saudi dan Mesir. Jadi kalau kita ke Jeddah,
Di Saudi itu ada kota namanya Jeddah, itu dia di pinggir laut. Nah, lautnya itu Laut Merah. Makanya dulu bayangan saya Laut Merah itu ya warnanya merah, ternyata sama dengan laut yang ada di Parangtritis itu. Lalu kenapa kok namanya Laut Merah? Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan karena saat peristiwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu dengan ribuan bala tentaranya itu jadikan mayoran ikan-ikan yang ada di laut. Jadi dimakan oleh ikan yang ada di laut sehingga terjadilah tumpahan darah dari pasukan Fir'aun itu sehingga kemudian disebut sebagai Bahrul Ahmar, ya, Laut Merah. Oke, jadi kembali lagi apa yang disebut oleh Fir'aun sebagai Tuhan tadi kan terbantahkan. Nggak masuk akal. Kalau kamu itu ngaku Tuhan, lalu orang tuamu Tuhannya siapa? Fir'aun nggak bisa jawab. Siapa lagi? Dalam periode Nabi berikutnya, Nabi Isa. Ya. Saking pentingnya Nabi Isa di dalam bagian dari para rasul, para nabi, maka di dalam Al-Quran adik-adik, sampai oleh Allah itu diabadikan namanya surat Maryam. Ya. Surat Maryam ini kalau orang lain disebut dengan Bunda Maria. Di Jogja ini banyak ya. Ada Gua Bunda Maria itu banyak di Jogja ini. Itu kalau dalam Al-Quran namanya surat Maryam. Nah, di dalam surat Maryam itu adik-adik, ya, itu dijelaskan dengan lengkap oleh Allah siapa Maryam itu, siapa Isa itu. Ya, jadi tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, itu enggak ada. Isa itu ya nabi seperti nabi yang lain. Ya. Contoh umpamanya, ini kalau ada orang tanya, Ustadz, Pak, kalau memang Isa itu bukan anak Tuhan, gimana itu ceritanya kok tiba-tiba ibunya bisa punya anak? Di dalam surat Maryam itu ada penjelasan antara ya, satu hari Maryam itu kedatangan malaikat. Malaikat itu mengatakan, ya, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki hulaman zakiyya. Saya ini utusan Tuhanmu, aku datang untuk memberikan anak laki-laki yang suci, yang bersih. Itu kata malaikat kepada Maryam. Lalu Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li hulam. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Lam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Saya ini belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Saya nggak punya suami. Dan saya ini bukan perempuan nakal. Ya. Baghiya itu, baghiya itu perempuan nakal itu, ya, dulu orang sering menyebut dengan PSK. Saya ini nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Saya nggak punya suami dan saya ini bukan perempuan nakal. Lalu apa kata malaikat Jibril ini? Qala kadzalik qala rabbuki huwa alaihi hayyin. Demikianlah wahai Maryam, bagi Allah seperti itu sesuatu yang mudah. Ya. Dan ini ketetapan yang sudah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Singkat cerita, fahamalathu. Tiba-tiba kemudian Maryam itu hamil, tidak punya suami. Ya, Maryam bisa hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Nah, karena Maryam ini kemudian hamil, nggak punya suami, maka ada tekanan batin, ada tekanan psikologis. Akhirnya Maryam ini pergi ke tempat yang jauh. Ya, fantabadat makanan qasiyya. Bahkan kemudian pada saat menjelang persalinan, artinya hamilnya sudah semakin tua saat melahirkan, itu beliau itu menyandarkan tubuhnya itu ke pohon kurma. Fa'aja'al makhot ila jid'in nakhlah. Sampai keluar kata-kata yang mengecilkan hatinya. Ya, kata-kata yang sampai ada keinginan untuk mati. Apa kata Maryam itu? Qalat ya laitani mittu qabla hadza
wa kuntu nasyam mansiyah. Ya, alangkah baiknya kalau saya ini mati ya sebelum peristiwa ini, sebelum melahirkan Isa itu, sehingga saya akan dilupakan oleh semua orang. Nah, dalam kondisi yang sangat sedih merana seperti itu, tiba-tiba malaikat datang lagi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ya, malaikat memanggil, la tahzani, kamu jangan bersedih. Kamu nggak usah meratap. Ya, kenapa? Allah telah menjadikan di dekatmu itu ada mata air. Ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit aliki rutoban janiyah. Gerakkanlah atau peganglah pohon kurma itu, maka buah-buah yang ranum yang sudah masak akan jatuh kepadamu. Sehingga adik-adik dari ayat ini, data ini, ya ini ada dalam surat Maryam ayat 20 sampai ke bawah. Ya, surat Maryam ke bawah, 20 ke bawah. Maka menginformasikan bahwa kalau menurut Al-Quran, ya, selama ini kalau orang lain, ya maaf ini ya, itu kan pohon Natal itu kan pohon cemara. Kalau dalam data ayat, kalau pohon cemara itu disimbolkan sebagai kelahiran Yesus, maka mestinya kalau ikut Al-Quran, pohon Natal itu harusnya pohon kurma, bukan pohon cemara. Di Baitul Maqdis itu nggak ada cemara, di sana yang ada kurma. Makanya kata Al-Quran ketika menjelang persalinan, ya, Maryam itu menyandarkan tubuhnya ke pohon kurma. Kemudian tiba-tiba muncul air di dekatnya, dan kata malaikat, kalau kamu lapar, maka peganglah pohon kurma itu, sehingga kurma-kurma yang sudah masak akan jatuh di dekatmu. Nah, kemudian setelah peristiwa ini apa? Maryam itu kembali kepada kaumnya. Tadi kan dia hamil pergi, kan ada beban psikologis dengan lingkungan kan. Orang nggak punya suami kok hamil itu kan pasti menjadi omongan orang. Nah, begitu anaknya lahir, Maryam ini pulang ke kampung halamannya. Ya, ke kampung halamannya. Sambil menggendong anak. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Ya, datanglah Maryam sambil menggendong anaknya. Begitu sampai di kampung halaman, Maryam dicaci maki, dihina. Apa kata-kata mereka? Ya, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu datang membawa sesuatu yang memalukan. Ya, sesuatu yang memalukan. Kenapa? Ya, sesuatu yang mungkar. Karena nggak punya suami kok bisa punya anak, ini kan sesuatu yang aib bagi masyarakat. Sampai ada kata-kata, wahai Maryam, bapakmu orang baik, ibumu juga bukan perempuan nakal. Kenapa kamu kok bisa punya anak, padahal kamu itu nggak punya suami? Ketika dicaci maki, dihina, ya dituduh, Maryam sama sekali tidak menjawabnya. Maryam hanya diam. Yang dalam bahasa Al-Quran, Maryam melakukan puasa bisu, topo bisu, puasa tidak ngomong. Tapi kemudian Maryam itu mengatakan begini kepada orang-orang yang mencaci maki tadi itu. Ya. Itu kan sesuatu yang normal ya dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada orang, jangankan zaman dulu, sekarang pun juga sama. Kalau kita aja punya tetangga, cewek, kita nggak pernah tahu kapan nikahnya, tiba-tiba punya anak, kita kan juga akan ngomong itu anaknya siapa? Nggak pernah nikah kok tiba-tiba punya anak, gitu. Itu kan normal dalam kehidupan masyarakat itu. Ya. Padahal Maryam ini terkenal perempuan yang solihah, perempuan yang suci. Maka kemudian apa yang terjadi? Maryam itu berisyarat, fa'asyarat ilaih. Jadi dia tuh menunjuk kepada bayi yang digendong itu. Kira-kira kalau diucapkan, itu bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan caci maki saya, jangan hina saya. Kalau ingin tahu status anak ini, tanyalah kepada anaknya ini, bayinya ini. Ya. Maka kata orang-orang apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Maryam, bagaimana mungkin kami ini bisa bicara dengan bayi? Ya, dia kan masih bayi, nggak bisa ngomong. Tapi kemudian yang terjadi,
mukjizat Allah. Tiba-tiba Isa yang masih bayi itu, yang masih umur beberapa hari itu, tiba-tiba bisa ngomong. Qala inni abdullah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya, ini Abdullah, saya ini hambanya Allah yang nanti akan diberi kitab, yaitu Injil, dan diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, seorang rasul. Ya. Di sini ada kata-kata ini Abdullah, saya hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Ya. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah jadikan saya dengan penuh keberkahan dimanapun saya berada. Wa awsani bisolati wa zakah. Saya juga diperintah oleh Allah untuk sholat dan zakat sepanjang hidup saya. Jadi ayat ini, adik-adik, menunjukkan bahwa kalau ada, maaf ya, ini bukan kok kita merendahkan ya, kita bicara Al-Qur'annya ini. Kalau ada orang mengatakan Isa itu anak Tuhan, itu nggak masuk akal. Gimana Tuhan bisa punya anak tuh gimana? Ya. Sampai nanti ayat-ayat yang lain kalimatnya apa? Allah itu untuk memastikan, untuk memahamkan bahwa Isa itu hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ya, manusia seperti manusia yang lain. Apa kalimatnya Allah? Kana yakulani to'am. Maryam dan anaknya Isa itu makan makanan. Yakulani, keduanya makan, ato'am akan makanan. Kalau dia anak Tuhan, kalau dia Tuhan, kan nggak mungkin butuh makan. Ya. Berarti artinya apa? Keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, itu nggak masuk akal. Tertolak. Ya, secara logika tertolak. Nah, inilah yang tadi saya sebut bahwa semua keyakinan tentang Tuhan selain Allah sebagai Tuhan, itu pasti salah. Pasti salah. Karena kebenaran Allah sebagai Tuhan, itu kebenaran yang absolut, yang mutlak. Tidak mungkin bisa terbantahkan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, disinilah saya kira menjadi penting ya, adik-adik, bahwa sistem kepercayaan kepada Tuhan dalam konteks Islam itu adalah rukun iman. Dan rukun iman yang paling pokok tadi ada di dalam amantu billah, iman kepada Allah. Iman pada malaikat, kita kan nggak pernah ketemu. Malaikat yang wajib dipercaya ada berapa? Salman, malaikat yang wajib dipercaya ada berapa, Salman? Malaikat yang wajib dipercaya itu ada berapa? Nama-nama malaikat itu loh. Malaikat itu nabi. Oh, malaikat. Ayo berapa banyak itu kan ada hitungannya. Piro Wisnu, ya jangan ngacung ya Wisnu. 10, Pak. Ya sebut nih. Malaikat Jibril, Yo, malaikat Mungkar Nangkir, 3, malaikat Atid, Rokib. 5, Bentar, malaikat Ridwan. 6. Benar, Pak. Orang pati. Pas. Pas. Rifan, mau sudah disebutkan ada 6 tadi. Coba Tambahi itu, Wisnu tuh, tambahi. dari awal aja ya Pak. Yang pertama ada Jibril, terus Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, sama Ridwan Pak. Ya. Ridwan itu koncomu. Apa Pak? Ridwan bukannya temanmu, Ridwan. Bukan, Ya, Pak. betul. Jadi malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui. Dan itu kita yakini. Karena di antara kita nggak ada kan yang pernah bertemu dengan malaikat. Oh, ketemu Pak kemarin ketemu Jibril di Malioboro. Nggak mungkin. Tapi harus yakin.
Ya, harus yakin. Karena malaikat itu gaib. Ya, gaib itu yang nggak bisa kita indra, nggak bisa kita lihat. Yang pernah bertemu dengan malaikat itu ya Rasulullah, gitu ya. Ketika menyampaikan wahyu. Kemudian iman kepada kitab, ya, iman kepada kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, termasuk kemudian iman kepada Al-Quran. Iman kepada Rasul, Rasul-Rasul itu kan banyak. Yang wajib kita imani menurut para ulama yang ada 25 itu. Ya, ada Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh, Zakaria, Yahya, sampai kemudian Musa, Isa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita ini termasuk orang yang beruntung. Kita tuh nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, nggak pernah tahu Al-Quran turun. Tapi kita kok beriman itu loh. Kalau para sahabat kan maklum ya, bertemu dengan Nabi, Al-Quran turun mereka tahu, lalu Nabi menyampaikan. Nah kita ini nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi kok iman. Makanya iman itu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Karena bagi kita itu namanya gaib. Kita nggak pernah ketemu itu namanya gaib. Apalagi bicara akhirat, wal yaumil akhir. Ya. Itu akhirat itu gaib. Nanti di sana ada pada mahsyar, ada yaumul hisab, nanti ujungnya ada surga neraka. Tapi harus yakin. Kita nggak bisa, Pak, nanti surga neraka itu di mana ya? Dengan ring road sebelah mana ya? Dengan Amikom? Nggak ada yang tahu. Tapi wajib iman. Nah itulah kalau dalam konteks Islam disebut sebagai rukun iman. Ya, sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan tadi itu. Oke. Sampai di sini ada yang tanya? Ada yang tanya enggak? Oke, kalau nggak ada, kemudian yang kedua, kalau kita bicara agama, adik-adik, pasti agama itu bicara tentang namanya sistem peribadatan. Ya. Sistem peribadatan itu artinya ada satu ritus, ada ritual, ada aktivitas, ada kegiatan yang didefinisikan sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Contoh ya, ini terlepas dari benar dan salah ya. Di Jogja ini ya, biasanya bulan Muharram, masyarakat Jogja itu ada yang mengadakan acara labuan di Parangkusumo. Tahu Parangkusumo ya? Parangkusumo itu baratnya Parangtritis, sebelahnya Parangtritis. Itu mereka ketika datang ke Parangkusumo itu sambil membawa sesajen. Nah, sesaji itu namanya bentuk peribadatan. Sekarang kalau saya tanya, ya, siapa ini? Wahyu Hari. Ini kameranya buka wong ora ono. Wahyu Hari ada enggak? 92, 97. Ya tahu kuliah nih, segera kuliah ini. Coba saya tanya Ataya Fauziah. Fauziah, dengar suara saya? Dengar, Pak. Anda asalnya dari mana? Asal dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oke, kalau ada orang membawa sesaji, lalu kemudian dilarungkan ke laut, itu menurut Anda gimana hukumnya? Boleh nggak itu? Anda tahu nggak yang namanya sesaji itu?
Sesaji. Ya, makanan-makanan yang dihanyutkan ke laut itu loh. Di Bangka Belitung ada nggak gitu? Enggak tahu, Pak. Rumahmu bukan pesisir ya? Hmm. Coba yang orang Jogja ada nggak ini orang Jogja? Angkat tangan di laptop yang orang Jogja. Saya, Pak. Coba Rizky. Ya, Coba Pak. Rizky, saya tanya. Kalau ada orang ritual seperti itu menurut Anda boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena apa ya, Pak? Oh, ya kok apa? Kurangan, Pak. Apa namanya? Tidak sesuai kayaknya, Pak. Loh, kalau dia meyakini bahwa di Laut Selatan itu ada Nyi Roro Kidul, lalu dia mengadakan ritual itu. Tapi kan di agama nggak ada, Pak. Tapi kan di agama nggak ada, Pak. Ya itu kalau di agama Anda, di agama mereka ono. Ya itu nggak tahu, Pak, kalau soal itu, Pak. Ya, jadi gini, itulah yang disebut tadi itu. Kenapa muncul bentuk ritual? Kalau bulan Suro atau Muharram tuh mereka datang ke Pantai Parangkusumo, bawa makanan, bawa kembang, bawa kemenyan. Itu diawali oleh kepercayaan tadi. Karena mereka percaya bahwa di pantai selatan itu ada penguasa, namanya Nyi Roro Kidul. Nah, ini terlepas benar salah loh ya. Maka kepercayaan itu menimbulkan sebuah ritual. Ya, yang namanya larung tadi, larung makanan sesaji tadi itu. Ya. Ya tentu kalau kita dalam pandangan Islam nggak boleh. Ya. Perilaku seperti itu dalam Islam nggak boleh. Tapi kenyataan di masyarakat terjadi seperti itu, kita nggak boleh menyalah-nyalakan dalam konteks menghina, meremehkan, nggak boleh. Oh, itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Sama dengan di satu kampung, umpamanya ada pohon besar. Lalu setiap malam Jumat ada orang datang ke situ, bawa kemenyan, bawa kembang, bawa makanan. Itu namanya peribadatan. Diawali dari sebuah kepercayaan. Oh, di pohon ini ada yang menunggu. Jenenge demit. Yang namanya hantu, umpamanya ya. Lalu kemudian setelah adanya keyakinan itu muncul bentuk ritualnya. Apa? Dia datang untuk membawa makanan. Itu gambaran ya. Jadi ibadah itu muncul setelah ada keyakinan. Nah, di dalam Islam, kalau tadi kepercayaan sudah kita sampaikan namanya rukun iman, ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Maka yang kedua ini dalam Islam namanya rukun Islam, ya, arkanul Islam. Kalau yang satu tadi namanya arkanul iman, yang kedua ini adalah arkanul Islam. Rukun Islam ada berapa? Fahmi? Fahmi AS dengar suara saya? Gih, Pak. Rukun iman ada berapa? Fahmi yang mana, Pak? Fahmi AS. Oh, aja saja. Allah Akbar. Ada berapa, Fahmi? Ada rukun iman atau apa, Pak? Rukun Islam. Oh, ada 5, Pak. Apa aja? Sholat, zakat, ngaji. Urut gitu loh. Sholat, zakat, puasa, haji, Terus? sama syahadat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Nah itu namanya sistem peribadatan itu dalam Islam itu ada, adik. Ya. Yaitu pertama syahadat, kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Orang begitu sudah bersyahadat,
maka orang itu sudah disebut sebagai seorang muslim. Ya, disebut orang yang muslim. Maka kalau dia sudah membaca syahadat, dia punya kewajiban di dalam mengimani Allah tadi itu dengan melaksanakan beberapa ritual. Pertama ada sholat, kemudian orang itu wajib berzakat kalau punya uang, kalau bulan Ramadan wajib puasa, kalau sudah punya bekal, kemampuan, punya uang, wajib haji. Nah, yang namanya sholat, zakat, puasa, haji, inilah yang disebut sebagai sistem peribadatan. Ya. Dan itu muncul karena adanya iman yang di awal tadi itu. Ya. Gambarannya begini adik-adik, kalau orang itu mengatakan cinta, ada orang mengatakan I love you pada seseorang, ya, itu kan harus ada buktinya. Ya. Harus ada sesuatu yang untuk mengkonfirmasi atas pernyataan itu. Coba saya tanya ini, Ratu Permata Indah, Anda aslinya dari mana? Saya dari Kalimantan, Pak. Ratu? Saya dari Kalimantan Tengah, Pak. Dari Kalimantan Tengah. Ratu ini berarti temannya raja ya? Saya tanya, kalau ada orang mengatakan cinta kepada seseorang, itu kira-kira ingin bukti enggak? Atau hanya cukup dengan ucapan itu dia sudah percaya? Ingin bukti, Pak. Apa buktinya? Perlakuan. Apa maksudnya konkretnya kelakuan itu apa? Oke ya, contoh ya, orang kalau mengatakan cinta itu pasti butuh bukti. Apa buktinya? Dia mau apel, umpamanya. Dia apa? Kalau ulang tahun ngasih kado. Buktinya lagi apa? Kalau dia barusan dapat kiriman, traktir. Ya, ngantar kampus, umpamanya. Nah itu namanya bukti semua. Yang kelihatan semua itu. Ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan cinta, setiap ketemu bilang I love you, tapi nggak pernah namanya apel, nggak pernah. Ulang tahun ngasih kado nggak pernah. Nraktir nggak pernah. Ya, beliin pulsa nggak pernah. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, Anda percaya nggak kalau dia itu betul-betul cinta kepada Anda? Percaya nggak, Ratu? Kalau ada orang mengatakan cinta, tapi dia nggak pernah melakukan yang tadi itu. Tidak, Pak. Sama, dalam Islam juga begitu. Kalau ada orang mengatakan iman kepada Allah, saya iman sama Allah, saya percaya kepada Allah. Tapi di dalam sistem peribadatannya ini, ya, dia sholat nggak pernah, Ramadan nggak mau puasa, punya harta nggak mau zakat, punya harta nggak mau haji, itu berarti imannya bermasalah. Itu namanya bohong kan? Seperti orang cinta tadi, dia bilang cinta tapi ternyata dia tidak pernah menunjukkan ya dengan bukti nyata. Itu berarti cintanya bohong. Ya, dalam beragama juga bisa begitu. Ya, kalau kita ini mengatakan iman, tapi sholat nggak jelas. Maaf ini ya, sholatnya nggak jelas, puasa ya nggak jelas. Itu berarti imannya hanya imitasi, iman KW. Ya. Nah, makanya di dalam Islam itu selalu ditekankan bahwa bukti dari keimanan seseorang itu harus bisa terkonfirmasi, terbukti dalam wujud bentuk peribadatan. Ya sholatnya, ya puasanya, gitu loh. Ya zakatnya, hajinya, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, adik, kalau kita bicara agama, maka agama ini hubungan antara makhluk dan sang kholik, juga dengan sesama makhluk. Ya, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, namanya vertikal.
Ya. Dengan sesama makhluk namanya hubungan yang hablum minan nas, horizontal. Bahkan nanti juga hubungan-hubungan dengan makhluk selain manusia. Itu agama mengatur itu. Ya. Satu, mengatur bagaimana kita punya hubungan, ya, koneksi yang baik dengan Sang Kholik. Kholik itu maknanya Sang Pencipta, hablum minallah, dan bagaimana kita juga punya relasi yang baik, hubungan yang baik, koneksi yang baik dengan makhluknya Allah, ya, terutama manusia, hablum minannas. Sehingga dari sini kita menjadi tahu, oh ternyata agama itu tidak hanya bicara ibadah, tapi dia juga bicara bagaimana mengatur di dalam orang berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau komentar atau tanya? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Sebutkan NIM-nya. 2312 Ya, 2946. 2946. 2946. Muhammad Hifzi. Iya, Pak. Silakan, apa? Contoh dari habluminallah itu apa, Pak? Contoh dari Itu hubungan antara manusia dengan Tuhan itu, Pak. ya, contoh yang paling mudah, sholat itu. Sholat harian kita itu, ya, itu namanya hablum minallah. Makanya sholat itu ibadah yang apa ya, yang paling ketat. Peraturannya paling ketat, ibadah itu sholat. Contohnya apa ketat itu? Harus suci, ya, dari atas besar, atas kecil. Harus suci pakaian, harus suci tempat, dia harus menghadap kiblat. Jadi diatur ketat. Kenapa? Sedang akan sowan kepada Allah, akan terkoneksi dengan Allah. Makanya nggak boleh, orang nggak wudhu nggak boleh sholat. Kenapa? Anda mau datang kepada Allah. Gitu. Jangankan orang mau datang kepada Allah, orang mau datang kepada Sri Sultan itu ada aturannya, ada protokolnya. Orang mau datang kepada presiden, itu ada protokolnya. Apalagi kepada Allah. Gitu. Nanti belum tentang kalimat-kalimat di dalamnya. Sholat itu dimulai dengan takbir, ya Allahu Akbar. Ya, di situ nanti ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Yang isinya sholat itu hanya dua. Satu, bentuk gerakan, yang kedua, bentuk bacaan. Dan semua bacaan yang kita baca dalam sholat itu menunjukkan kita sedang terhubung dengan Allah. Ya, kita sedang beraudensi dengan Allah. Seluruh kalimat-kalimatnya. Mulai dari takbiratul ikhram, nanti doa iftitah, nanti Fatihah, nanti surat, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud. Ya, doa tahiyat, itu semua untuk menunjukkan bahwa kita sedang terkoneksi dengan Allah. Hablum minallah tadi itu. Itu, Mifti. Paham ya? Siap, paham, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini ada yang belum presensi? Halo, ada yang belum presensi? Pepi, Pak. Ada, siapa? Pepi, Pak, 2971. Sebentar. Mau nanti ya, Pep? Iya, Pak. Semoga masih bisa dibuka. Amin. Ini lagi. 23, 12 berapa? 2971, Pak. 71. Pepi Anggra ini. Ada lagi yang lain? Ada ya.
Makasih ya, Pak. Sami-sami. Nah, sekarang mengapa kita itu kok butuh Tuhan atau juga kita butuh beragama itu? Kenapa manusia itu? Tadi sedikit sudah saya sampaikan ya, agama sebagai sumber moral, agama untuk bisa meredakan rohani. Ya, tapi yang lain, karena manusia itu punya rasa takut. Ya. Jadi kita tuh butuh Tuhan, butuh Allah, butuh agama, karena manusia itu punya rasa takut. Siapapun, seberani apapun orang, itu pasti dalam sisi-sisi hidupnya itu ada rasa takutnya. Ya, yang mudah saja, yang mudah. Kalau Anda naik sepeda motor, adik-adik, lalu Anda lupa tidak bawa SIM, Anda lupa tidak bawa SNK. Di ujung sana itu ada cegatan polisi. Ya, itu tiba-tiba kan muncul tuh rasa takutnya itu. Nah, ketika Anda muncul rasa takut karena nggak bawa SIM, nggak bawa SNK, apa yang kemudian Anda lakukan? Pasti memanggil-manggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, polisi, ya Allah, polisi. Kenapa Anda kok tidak manggil orang tua Anda saja? Bapak, ono polisi. Yang dipanggil adalah Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika orang punya rasa takut, dia perlu dengan sesuatu yang dia yakini akan bisa menolongnya. Ya, dia yakini bisa membantunya. Ya. Contoh yang lain, namanya dulu di TV itu kan ada namanya uji nyali. Ya, tahu ya uji nyali ya. Itu kalau makhluk halusnya sudah mulai ada tanda-tanda itu, begitu muncul tak rasa takut keluar, apa yang dia lakukan? Berarti baca doa. Ya. Baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca Anas, baca ayat kursi. Kalau masih kurang ya membaca ayat meja gitu ya. Kenapa dia baca-baca itu? Karena rasa takut tadi itu. Sehingga harapannya dengan dia membaca-baca tadi itu akan ada perlindungan. Ya, harapannya akan ada pertolongan dari Allah. Nah itulah, maka karena manusia itu punya rasa takut, maka dia butuh dengan Tuhan, dia butuh dengan agama sebagai sesuatu yang dia yakini untuk bisa melindunginya. Oke, kemudian yang kedua adalah adik-adik, orang hidup di dunia ini, hidup ini seperti lalu lintas ya. Manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Ya, makhluk yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nah, karena dunia ini, hidup ini seperti lalu lintas, agar jalanan itu lancar, tidak ada problem, maka butuh aturan. Ya, yang kemudian kita kenal dengan agama ini. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada adik di jalan raya. Saya tadi itu sempat ke kampus tadi pagi karena ada apa ya? Foto untuk ID card dosen atau apa gitu. Itu di jalanan itu di beberapa titik ada kemacetan. Padahal di situ sudah ada rambu-rambu, di situ ada apa? Traffic light itu, lampu untuk mengatur lalu lintas. Itu aja masih ada kemacetan. Itu bisa kita bayangkan kalau tidak ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu saja di Jogja ini masih sering macet. Nah, karena hidup itu seperti lalu lintas, maka agar tidak terjadi kecelakaan, agar tidak terjadi keributan, yang ada kenyamanan, maka dibutuhkan peraturan. Seperti juga agar amannya jalan dibuat rambu-rambu lalu lintas itu. Ya. Makanya di dalam ajaran agama adanya perintah dan larangan itu ya dalam kerangka untuk agar manusia itu bisa teratur hidupnya. Coba mencuri itu tidak haram namanya. Wah, itu bisa chaos itu kehidupan itu. Berjudi tidak haram, minum-minum keras tidak haram.
di dalam kehidupan nanti orang itu akan teler semua. Ya. Udah diharamkan aja masih banyak yang teler kok. Kira-kira begitu. Dan yang ketiga, adik-adik, manusia itu memiliki egoisme. Maaf ya, minum dulu saya. Maaf, saya break sebentar karena ada adzan di dekat rumah masjid. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Rizky Firmansyah, Rizky Firmansyah. Dengar suara saya? Ya, Pak. Egoisme itu Dengar, apa? Egois saya apa ya, Pak ya? Oh, kan sering Anda tuh egois. Rizky kayak wong egois. Apa itu maknanya? Nggak mau ngalah, Pak. Nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah. Iya, Pak. Coba yang lain, sopo iki. Lentera, ahes. Merah beringas-beringis, we. Egoisme itu apa? Anu Pak, apa mementingkan diri sendiri itu Pak. Oke. Tadi nggak mau ngalah, ini mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi manusia itu kadang nggak mau ngalah, ingin mementingkan diri sendiri, gitu ya. Nanti dalam hal apapun juga begitu. Ini lagi rame tentang politik, umpamanya. Ini ada adik 24 sudah ikut pemilu belum? Udah, Pak. Sudah Pak. Punya hak pilih sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang politik, itu kan orang egonya begitu kemarin ada deklarasi Caimin keluar dari Prabowo, kemudian Anies memilih Caimin, itu kan Demokrat marah-marah itu. Kenapa marah? Kan begitu. Ya kan ada ego ini. Ada kepentingan. Ada kepentingan yang tidak sesuai apa yang dia harapkan. Nah, itu namanya egois. Nah, kita itu butuh Allah, kita butuh Tuhan, kita butuh agama. Allah itu nggak punya ego. Ya. Jadi kalau Allah itu perintahkan kita sholat, itu bukan untuk kepentingannya Allah, itu untuk kepentingan kita. Kalau Ramadan kita diperintah puasa, itu bukan kepentingannya Allah, kepentingan kita. Ya. Allah larang orang mencuri, Allah melarang orang berzina, Allah melarang orang menipu, Allah melarang orang minum minuman keras, Allah melarang membunuh. Itu semua bukan untuk egonya Allah. Bukan untuk kepentingannya Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Ya. Yang disebut bahwa Allah itu nggak punya ego, nggak punya kepentingan. Kalau manusia semua punya kepentingan. Ya. Meskipun orang kadang mengatakan, ini saya menjadi capres untuk kepentingan rakyat, ya itu. Tapi juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, egonya sendiri. Di situ pasti ada muatan egonya sendiri itu. Artinya tidak 100% itu demi kepentingan rakyat atau masyarakat. Oke, kemudian manusia itu ada adik orang yang terbatas ilmunya. Ya, pengetahuannya itu terbatas. Sehebat apapun orang sampai kuliahnya bukan hanya S3, sampai S-teler, ya. S1, S2, S3 sampai S-teler. Meskipun orang itu ilmunya tinggi, tetap terbatas. Yang dia kuasai, yang dia ketahui itu pasti terbatas. Nah, karena manusia ini terbatas, kita butuh kepada zat yang tidak terbatas. Siapa? Tuhan. Siapa? Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, butiran pasir di pantai, Allah tahu jumlahnya. Abu Bidang. Daun-daun kering yang akan jatuh, Allah tahu jumlahnya. Ya. Rama, matiin mic-mu tuh. Oh ya. Ngobrol karo sapa iki?
Allah itu nggak terbatas ilmunya. Ya, Allah mengetahui seluruh ini di bawah pengetahuan Allah. Demikian juga, karena Allah itu sang pencipta yang mengetahui bagaimana seharusnya hidup ini dilakukan, hidup itu diselenggarakan, maka kita butuh kepada Allah. Ya, yang mengetahui bagaimana hidup ini harus dilaksanakan dengan baik. Apalagi nanti bicara tentang akhirat, bicara tentang hari kemudian, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Nah, makanya kita butuh dengan agama untuk memastikan setiap apa yang kita lakukan ini adalah benar adanya. Apa yang kita lakukan itu on the track. Ya. Dan yang kelima, adik-adik, kita butuh Allah, kita butuh agama, karena manusia itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu apa? Wakil Tuhan. Jadi mandat kita sebagai manusia di muka bumi ini disebut khalifah fil ard. Untuk memakmurkan bumi sesuai dengan profesinya masing-masing. Ya, ada yang jadi politisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, jadi karyawan, macam-macam itu. Nah, maka untuk agar mandat kekhalifahan itu berjalan dengan baik, tidak menyimpang, maka manusia itu butuh dengan agama. Dia butuh dengan Tuhan. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ada mau tanya? Pak. Oke, siapa? Siapa tadi? Tidak, Pak. Rizky, ada nggak? Rizky Firmansyah, ketua kelas, ada nggak? Apa, Pak? Dalam, Pak. Kelompoknya sudah jadi belum? Kelompok. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nanti saya tolong dikirimi ya. Saya di Japri dikirimi kelompoknya itu siapa saja, kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja gitu. Ya, Pak. Baik, terima kasih adik-adik. Untuk sementara sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan bertemu lagi. Tetap semangat. Paling pokok dalam materi ini, mari kita beragama itu ya menjadi orang yang baik, yakin betul kepada Allah, dan semua apa yang jadi ajaran agama pelan-pelan menjadi bagian dari gerak kehidupan kita, ya, menjadi nafas dari setiap aktivitas kita. Oke, teman-teman, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah.